Indonesia. Salam sehat selalu ya Bapak Ibu. Salam sehat juga. Apakah suara saya terdengar cukup jelas Bapak Ibu? Jelas, Kak. Jelas, sangat jelas. Oh iya, terima kasih. Saya harap sekalipun sekarang ini sudah malam ya, sudah jam 7 malam, tapi kita tetap semangat ya. Saya sangat sebelum saya memulai sharing materi, saya sangat bangga sekali ya bahwa Bapak Ibu, para penggiat anak ya, yang bergerak di dunia pendidikan ini benar-benar bersemangat ya meluangkan waktu untuk bisa join di webinar ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, saya akan segera share materi yang ingin saya bagikan pada malam hari ini. Saya akan share screen saya. Terus? Baik, apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu sekalian? Sudah. Poin saya? Sudah, Bu. Oke, baik. Sebentar. Oke. Baik, Bapak Ibu, pada malam hari ini topik yang akan saya bagikan judulnya adalah Raising Students Engagement in Online Class. Artinya bahwa bagaimana cara kita untuk meningkatkan pencapaian siswa kita atau pencapaian anak didik kita di kelas online ya. Karena kita tahu bahwa di masa-masa pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu merupakan masa-masa yang tidak mudah ya buat kita di Indonesia bahkan secara global di seluruh dunia. Di mana pembelajaran kita atau kegiatan belajar mengajar baik itu secara formal maupun non formal yang biasanya kita lakukan secara tatap muka dengan peserta didik kita atau anak didik kita, semuanya itu berganti ke ruang virtual atau online ya, ruang online seperti itu. Yang tadinya kita bisa dengan ramahnya, dengan dekatnya, bercengkrama dengan peserta didik kita, namun karena masa pandemi, semua itu berubah dan mengharuskan kita semua untuk mengubah tatap muka itu menjadi PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nah, saya tidak mau usah berkenalan lagi ya Bapak Ibu ya. Tadi sepertinya di awal baik Kak Nono maupun MC juga sudah cukup banyak memperkenalkan saya. Saya akan langsung saja ke topik kita. Bapak Ibu ada satu kutipan yang saya ambil untuk memulai sharing saya pada malam hari ini yang berkata bahwa technology will never replace great teachers, but technology in the hand of great teachers is transformational. Artinya apa dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, bahwa teknologi itu tidak akan pernah menggantikan posisi dari seorang guru yang hebat atau seorang pendidik yang hebat. Tetapi teknologi di tangan seorang guru yang hebat atau teknologi di tangan seorang pendidik yang hebat itu justru akan membawa satu transformasional atau akan membawa satu perubahan yang luar biasa bagi dunia pendidikan kita. Karena Bapak Ibu saya tahu bahwa di masa-masa PJJ atau pembelajaran jarak jauh ya, online learning ini, online class ini, ada banyak juga kekhawatiran yang muncul dari rekan-rekan pendidik kita di Indonesia ya. Baik itu guru, baik itu dosen, baik itu mungkin guru dalam hal ini apakah itu guru di institusi yang formal ataupun informal dalam artian misalnya guru les ya. Banyak yang merasa quote and quote itu terancam Bapak Ibu. Terancam kenapa? Terancam wah jangan-jangan posisi saya ini sudah tergantikan nih dengan teknologi. Ya, karena kan semua serba lewat Zoom, serba lewat Google Class. Jangan-jangan sebenarnya suatu saat nanti bisa-bisa tempat kerja saya ini mengganti saya karena mungkin saya juga sudah berusia atau ada alasan lain dan mengganti saya, semuanya serba teknologi. Dan malam ini saya ingin membagikan satu quotes yang baik sekali ya, kutipan yang bagus sekali buat kita semua dari George Course yang mengatakan bahwa teknologi itu tidak akan pernah menggantikan posisi kita Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, secanggih-canggih apapun teknologi itu dirancang, itu tidak akan pernah bisa menggantikan posisi kita sebagai guru yang hebat. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, namun di tengah-tengah pembelajaran jarak jauh atau di tengah-tengah kondisi online kelas seperti ini, saya yakin bahwa secara jujur kita semua akan sepakat ya Bapak Ibu ya, bahwa hal ini bukan suatu hal yang mudah atau justru hal ini menimbulkan satu tantangan baru untuk kita semua di dunia pendidikan.
Kenapa hal ini menjadi sesuatu tantangan ya? Baik, dan saya yakin ini bukan cuma dihadapi oleh kita begitu ya. Kalau kita boleh jujur, saya sering sekali tuh kadang bertanya ke mahasiswa saya, karena kebetulan sekarang saya bekerja di UPH sebagai dosen. Saya sering tanya ke mahasiswa saya, kalau boleh jujur Bapak Ibu, para saya yakin peserta didik kita pun akan sepakat bahwa, aduh, saya sudah bosan nih, ya stay at home, belajar di rumah, bosan, pengen kembali ke sekolah, saya ingin balik ke sekolah, saya ingin balik ke kampus, ketemu dengan teman-teman. Ya, jadi begitu banyak pergumulan yang terjadi. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Di sini ada beberapa di sini ada beberapa faktor yang saya tulis ya, beberapa hal yang saya tuliskan. Yang pertama, di online kelas seperti ini, Bapak Ibu, terkadang siswa-siswi itu kesulitan mengetahui waktu yang tepat untuk menyampaikan pendapat. Ya, artinya apa? Ini yang saya hadapi atau yang saya alami secara langsung ya di UPH ketika kita dari tatap muka di kelas kemudian berganti ke online learning, full pembelajaran jarak jauh. Bapak Ibu, terkadang ketika saya sudah selesai jam kerja ya, karena kami di UPH itu jam kerja dosen normally adalah dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Nah, artinya bahwa di hari biasa sebelum corona itu muncul, sebelum COVID-19 ini eksis di Indonesia, itu dari jam 7 sampai jam 4 pasti semua kegiatan belajar, mengajar, kegiatan konsultasi, bimbingan dengan mahasiswa itu pasti selesai. Jam 4 teng itu sudah selesai, gitu ya. Karena saya juga memang cukup tegas dalam hal ini, karena saya juga sering menasihati mahasiswa saya bahwa kami, para pendidik pun butuh waktu personal, artinya dengan entah itu dengan keluarga kita begitu ya, kan nggak mungkin kita kerja dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam itu nonstop ngurusin mahasiswa atau kita ngurusin siswa kita terus kan Bapak Ibu ya. Nah, tetapi pada saat PJJ ini Bapak Ibu, terus terang bahkan sampai jam 2 pagi itu masih saja ada mahasiswa saya atau mahasiswi saya itu chatting saya di WhatsApp Bapak Ibu. Ya, terus terang saya sudah ada di dunia mimpi itu jam segitu. Saya juga nggak pantengin HP saya 24 jam begitu kan. Tapi nanti keesokan paginya ketika saya bangun bersiap-siap untuk kerja, work from home ya, nanti saya cek itu kan kalau di WhatsApp pasti ada notifikasinya ya Bapak Ibu kapan pesan itu masuk ke handphone kita begitu. Dan saya lihat itu jam 2 pagi, jam 12 malam begitu ya. Nah, jadi siswa kita itu mulai mengalami kebingungan. Jadi mungkin dipikirnya ya udah kapan saja saya ingin bertanya, ya udah saya langsung aja chat dosen saya atau chat guru saya begitu ya. Tanpa melihat jam kerjanya jam berapa, tapi dengan online learning ini seakan-akan kapan saja saya bolehlah nanya ke guru saya atau ke dosen saya. Lalu yang kedua, kesulitan membaca elemen penting dari komunikasi seperti bahasa tubuh atau body language, kemudian ekspresi wajah atau facial expression kita. Kita tidak bisa pungkiri Bapak Ibu bahwa dengan Zoom seperti ini, ya Bapak Ibu pasti hanya bisa melihat saya itu kalau foto tuh kayak pas foto kali ya Bapak Ibu ya. Hanya berapa nih, ukuran 3x4 kali ya. Jadi istilahnya hanya batas dari leher saya ke atas ini aja, wajah saya aja yang terlihat jelas. Tapi bagaimana dengan body language begitu? Artinya ada banyak keterbatasan. Begitupun dengan siswa kita. Mereka cukup sulit melihat sebenarnya guru saya ini atau pembimbing les saya ini lagi senang atau dia sedang marah atau gimana nih dengan jawaban saya atau dengan PR yang sudah saya kerjakan atau tugas yang sudah saya kerjakan. Hal-hal seperti ini ya, keterbatasan seperti ini juga menjadi satu tantangan tersendiri. Kemudian yang ketiga, siswa pasif dalam diskusi karena tidak adanya motivasi yang selama ini didapatkan dari pertemuan pembelajaran tatap muka secara langsung. Ya. Saya tidak bisa pungkiri bahwa di awal-awal ketika kita mulai beralih ya, diumumkan secara resmi oleh Menteri Pendidikan kita Mas Nadiem ya, Mas Menteri mengatakan bahwa semua pembelajaran mulai itu dari PAUD sampai ke perguruan tinggi itu semuanya beralih ke pembelajaran jarak jauh atau ke online learning ini Bapak Ibu, itu menjadi satu challenge tersendiri, tantangan buat saya. Ya. Jangankan untuk memotivasi siswa atau mahasiswa saya, Bapak Ibu, saya sendiri di awal-awal masa pandemi ini, yang saya lakukan adalah saya harus memotivasi diri saya dulu nih.
begitu. Karena ini saya yakin bahwa kita semua mengalami suatu switch, suatu perubahan yang sangat drastis ya. Biasanya saya di kelas bisa langsung dengan puluhan, bahkan kami di FLA itu, Faculty of Liberal Arts itu, bisa jadi Bapak Ibu, dalam satu kelas kami mengajar ratusan mahasiswa. Karena memang kami itu mengampu mata kuliah wajib umum kalau di universitas, di perguruan tinggi. Jadi seperti bahasa Indonesia, filsafat, itu adalah tugas FLA. Jadi dengan banyaknya mahasiswa yang biasanya saya bisa berinteraksi langsung, memotivasi langsung, kamu apa kabar? Gimana kok kalian agak lemes ya? Apa karena lagi ada banyak ujian ya? Nah, hal-hal seperti itu seakan-akan langsung tiba-tiba hilang begitu ya. Kenapa? Karena ketika online pun Bapak Ibu, tidak semua mahasiswa itu rajin mengaktifkan kameranya. Ya, cukup sering mereka justru menonaktifkan kameranya. Jadi istilahnya yang biasanya tatap muka itu tiba-tiba hilang. Ya. Nah, ini juga dialami oleh siswa. Siswa yang tadinya mungkin aktif jadi turun begitu semangatnya. Dan ini pun saya temukan di mahasiswa saya di UPH ya. Mereka jujur, Miss Lisa, mereka kalau panggil saya kebetulan Miss Lisa, kami itu dulu semangat sekali, tapi terus terang ketika belajar dari rumah kami bosen, jadi males, jadi mau bertanya juga kami malas, jadi mau memberikan pendapat juga kami mager gitu ya, istilahnya anak-anak muda kan mager untuk nanya gitu loh, Miss. Nah, hal ini dialami oleh siswa dan oleh mahasiswa kita ya. Yang berikutnya, nah ini adalah kendala yang paling sering terjadi, Bapak Ibu. 99,99% ini sering sekali terjadi bahkan di kelas-kelas saya. Koneksi internet yang terbatas, atau bahkan ketersediaan teknologi yang terbatas. Bapak Ibu, kami di UPH itu juga mahasiswa kami itu tersebar hampir di seluruh Indonesia, ya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Ya, saya cukup sering tuh mendapatkan japri atau WhatsApp dari mahasiswa saya, Miss Lisa, maaf, ini koneksi internet saya gangguan. Belum lagi kalau ada drama mati lampu, Bapak Ibu ya. Mohon maaf, saya lahir besar di Papua, jadi biasanya istilah kami itu mati lampu. Kalau listriknya itu off, Bapak Ibu, kita biasanya bilang mati lampu, gitu kan. Belum lagi kalau ada drama mati lampu, Bapak Ibu ya. Seperti kita tahu bahwa di Indonesia itu ada daerah-daerah tertentu termasuk di Papua secara khusus ya, di Jayapura, saya dari Jayapura, itu pemadaman listriknya kadang-kadang itu niatnya tuh agak-agak niat begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa hampir seharian itu bisa mati lampu, bisa listriknya itu off begitu Bapak Ibu. Nah, hal-hal seperti ini tuh menjadi satu kendala yang bahkan menjadi satu tantangan yang bahkan mungkin bisa memicu, wah, sampai kapan gitu ya Tuhan ini online learning ini akan berakhir begitu. Lalu yang terakhir, dengan adanya PJJ di mana pembelajaran di kelas itu berubah ke dalam ruang virtual atau ruang online ya Bapak Ibu, yang terakhir yang menjadi tantangan adalah ada beragam distraksi atau ada macam-macam hal-hal yang bisa mendistract atau memecah konsentrasi siswa kita atau mahasiswa kita. Apakah itu game mungkin ya kan, apalagi sekarang kan mahasiswa kita, peserta didik, guru, kita semua kan juga dapat kuota gratis nih dari pemerintah begitu kan. Nah, itu ada banyak godaan tuh, apakah akan digunakan sebagaimana mestinya atau digunakan untuk yang lain seperti game, sosial media, dan lain-lain. Kemudian juga kondisi rumah atau keluarga itu juga mempengaruhi. Saya punya mahasiswa yang itu kebetulan dia punya adik bayi ya. Jadi sepanjang kelas begitu Bapak Ibu, dia jujur ke saya, aduh Miss, saya nggak bisa konsentrasi karena di rumah saya punya adik bayi, dan adik saya ini ya masih sering rewel begitu ya. Jadi dia bingung antara mau dengar suara dosennya atau mau dengar suara tangisan adiknya di rumah. Nah, hal-hal seperti ini adalah fakta atau realita yang terjadi selama pembelajaran jarak jauh ini berlangsung. Sehingga mereka mau konsentrasi juga sulit, bahkan mungkin mau menyelesaikan tugas, baru mau mengerjakan tugas, ada tuh mahasiswa saya, Bapak Ibu, Miss Lisa, mohon maaf, saya nanti sebentar akan join kelas di Zoom, tetapi nanti kondisinya saya sedang menemani mama saya belanja, karena nggak ada lagi yang bisa temenin mama saya belanja. Jadi saya minta izin, kamera saya akan saya nonaktifkan. Jadi seperti itu ya, sambil kuliah, sambil ke pasar, begitu kan, Bapak Ibu. Nah, hal seperti ini yang tidak bisa kita pungkiri menjadi tantangan tersendiri pada saat adanya pembelajaran jarak jauh ini, atau online class ini.
Nah, oleh karena itu ada 3 hal penting yang perlu kita siapkan sebelum kita menyiapkan berbagai metode-metode pembelajaran. Ya. Yang pertama adalah membuat peraturan dan prosedur kelas online, Bapak Ibu. Jadi jangan kita berpikir bahwa, oh peraturan itu atau prosedur itu hanya berlaku ketika tatap muka saja, atau di kelas saja. Tidak. Tetapi ketika online kelas pun yang namanya rules dan prosedur, aturan dan prosedur itu sangat justru jauh lebih penting. Karena kita tidak bertatap muka, maka setiap prosedur, misalnya prosedur pengumpulan tugas, apa yang harus siswa lakukan, ketika misalnya mereka akan join di Zoom, apakah mereka akan di waiting room dulu atau tidak. Nah, hal-hal seperti ini sangat penting untuk diberitahu. Lalu apakah kamera mereka harus diaktifkan, atau kamera mereka boleh dalam keadaan tidak aktif, tetapi dengan catatan ketika kita bertanya, sewaktu-waktu mereka bisa memberikan respon pada pertanyaan kita, begitu ya. Ini penting sekali Bapak Ibu adanya peraturan prosedur kelas online. Dan juga termasuk seperti yang tadi saya bilang di awal, kira-kira jam availability atau jam yang dosen atau guru itu bisa diajak diskusi atau ditanyakan tentang tugas atau pembelajaran itu kira-kira di jam berapa saja. Ya, itu perlu disampaikan ke siswa kita atau ke mahasiswa. Sehingga semuanya itu jelas. Sehingga seperti saya itu jangan lagi nanti jam 3, jam 2, jam 1, jam 4 pagi begitu sudah ada yang chat saya gitu ya mahasiswa. Chatnya bisa langsung, "Nih saya mau tanya, ini yang bab 3 ini yang di makalah saya maksudnya apa ya? Miss, saya mau tanya, ini yang video pembelajaran ini kok saya nggak bisa akses ya?" Dan itu jam 12 malam saya udah di dunia mimpi seperti kata saya tadi. Jadi penting sekali adanya aturan yang kita buat di kelas online. Lalu kalau kami di UPH, Bapak Ibu, terutama di fakultas saya, di FLA, Fakultas Liberal Arts, itu memang kami punya satu aturan bahwa mahasiswa itu wajib mengaktifkan kameranya pada saat ada tatap muka virtual seperti kita malam hari ini, atau pada saat sesi sinkronus seperti kita malam hari ini. Kecuali kalau mereka punya kendala-kendala tertentu, nah itu mereka harus mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada kami, dosen, pengajar. Kenapa? Karena hal ini juga untuk mencegah kita itu merasa bahwa ada mahasiswa kita, ada peserta didik kita yang sedang mendengarkan, tapi ternyata mereka juga ya sudah di on-kan saja Zoom-nya, join, off-kan kamera, dan entah mereka ada di mana begitu ya. Karena ini pernah saya coba di kelas saya panggil, saya tanya berulang-ulang kali Bapak Ibu, no respon. Wah, ini mahasiswanya sudah entah ada di mana begitu ya. Namanya sih ada di Zoom saya, di layar Zoom saya, tapi mahasiswanya nggak tahu deh ada di mana. Itu penting sekali. Karena saya mengutip dari Harry Wong berkata bahwa guru yang efektif itu adalah mengatur atau bisa memanage kelasnya. Tetapi guru yang tidak efektif itu akan cenderung mendisiplinkan kelasnya. Mendisiplinkan itu mungkin secara sederhana bisa kita terjemahkan dalam bahasa sehari-hari. Kalau guru yang tidak efektif itu lebih ke pokoknya kalau ada yang melanggar langsung marah-marah. Kamu kok bisa begini? Kamu nanti saya kurangi nilainya ya. Dan ini juga ada terjadi di saya kalau sharing sama teman-teman guru saya yang dari guru TK maupun sampai SMA, saya juga punya banyak teman-teman penggiat di pendidikan. Nanti saya kurangi nilai ya. Kamu kalau nggak begini, nah ini kurang tepat ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu penting sekali kita bukannya mendisiplinkan kelas, tetapi kita memanage kelas kita. Kalaupun misalkan ada pelanggaran dari aturan dan prosedur yang kita buat, barulah di situ kita bisa mendisiplinkan. Tapi maksud saya begini, jangan tidak ada aturan, belum ada aturan yang disampaikan, belum ada prosedur yang disampaikan, tapi tiba-tiba kalau ada pelanggaran langsung nih, gurunya marah-marah, langsung potong nilai, kurangi nilai. Nah, ini jangan sampai terjadi ya, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, hal penting kedua adalah bagaimana kita bisa membuka diri untuk komunikasi dengan siswa kita. Saya yakin Bapak Ibu pasti sangat familiar dengan ini. Senyum, sapa, kemudian menanyakan kabar siswa kita, dan juga membalas pesan ya. Karena Bapak Ibu, nah saya mungkin ke yang terakhir dulu nih, membalas pesan. Ini sangat penting sekali. Saya pernah sewaktu-waktu
ada mahasiswa yang japri bertanya tentang tugas, mau konsultasi tugas, tapi namanya di WhatsApp, kebetulan itu di WhatsApp ya Bapak Ibu, dia bertanya di luar jam kelas. Jadi jam kelas sudah selesai, kemudian dia bertanya, itu kalau japri kan kemungkinan chatnya tenggelam ya, itu sangat besar ya Bapak Ibu ya peluangnya. Jadi sudah ketindih sama banyak chat-chat yang lain. Jadi singkat cerita saya nggak sempat nih, saya belum balas chatnya, begitu. Kemudian dia langsung bicara di WhatsApp grup, jadi kami ada WhatsApp grup kelas. Itu dia langsung bilang, Miss Lisa, mohon maaf, saya mahasiswa atas nama sekian, nama ini, begitu, NIM saya sekian-sekian. Miss Lisa, saya mau bertanya, apakah saya ada salah ke Miss Lisa? Apakah Miss Lisa marah ke saya, sampai-sampai kok chat saya tuh nggak dibalas, saya bertanya tentang tugas. Jadi ternyata Bapak Ibu tidak membalas pesan itu juga bisa menimbulkan asumsi ya di benak mahasiswa atau di benak peserta didik kita, istilahnya baper begitu ya. Lalu disitulah saya jelaskan, oh kenapa saya kok nggak balas, bukan saya marah, bukan dia berbuat salah, bukan saya menghukum dia, tetapi memang murni karena chatnya itu tenggelam begitu. Kemudian menanyakan kabar mereka, kemudian menyapa mereka, senyum pada saat kita sedang Zoom begitu ya Bapak Ibu, sekalipun mungkin kita juga sedang bergumul dengan pergumulan pribadi kita atau pergumulan keluarga, tapi sebisa mungkin di masa-masa PJJ ini Bapak Ibu, pembelajaran jarak jauh, kita tetap bisa senyum, bisa menunjukkan semangat kita di depan siswa-siswi atau mahasiswa kita di kelas. Sehingga mereka merasa, oh iya ya, dosen saya atau guru saya aja tetap semangat, maupun baik di kelas maupun di Zoom, di Teams, di Google Classroom, dia tetap menunjukkan semangat yang sama. Itu secara sadar maupun tidak sadar, secara langsung maupun tidak langsung, Bapak Ibu, itu akan merangsang mahasiswa kita, menstimulus mereka, menstimulus siswa kita untuk bisa punya semangat juga begitu. Seperti kita. Ya. Nah, kemudian ini yang paling penting yang terakhir, memahami dan mengingat bahwa tanpa attachment, maka akan sulit untuk mencapai engagement dari siswa-siswi kita di kelas. Apa itu maksudnya attachment ya? Artinya begini Bapak Ibu, tanpa ketertarikan atau tanpa suatu kelekatan dengan kita sebagai guru, sebagai sosok pembimbing belajarnya atau sebagai dosen, tanpa ada attachment itu, tanpa ketertarikan itu, maka pencapaian terhadap topik atau materi yang kita sampaikan itu akan sulit, begitu Bapak Ibu. Ya, karena saya yakin sekali bahwa, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ini ya, bahwa pernah mendengar istilah ini tidak Bapak Ibu? Kalau ada satu siswa yang sudah benci sama gurunya, itu mau diajarkan pakai metode, mau 1000 metode juga pasti nggak masuk aja di kepalanya. Mungkin pernah dengar istilah-istilah seperti itu ya Bapak Ibu, atau kisah-kisah seperti itu, atau bahkan mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalaminya begitu ya. Jadi memang penting sekali ada ketertarikan, ada satu ikatan secara psikis, sekalipun kita ini lewat virtual ya, pembelajaran jarak jauh antara kita dengan peserta didik kita. Sehingga mereka akan dengan sukarela, dengan senang, dengan satu antusias begitu ya. Mereka ingin memahami gitu. Wah, hari ini Bu Lisa mau ngajar apa lagi ya? Hari ini Bu Lisa akan share video apa lagi ya? Seperti itu ya Bapak Ibu. Oleh karena itu di kelas pertama saya Bapak Ibu, kita tahu lah pepatah, ada istilah yang mengatakan bahwa kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda begitu ya. Tapi kalau kita di dunia pendidikan selanjutnya jangan terserah-terserah juga begitu ya, harus tetap kita atur dan kita manage ya Bapak Ibu. Kesan pertama itu sangat penting. Oleh karena itu di setiap awal pertemuan saya di kelas online atau pembelajaran jarak jauh ini Bapak Ibu, itu saya sangat sering sekali menggunakan waktu session pertama, tatap muka pertama saya dengan mahasiswa saya itu sebagai kesempatan saya untuk ada first impression, ada attachment, sudah mulai membangun ada keterikatan antara saya sebagai dosen dan mereka sebagai peserta didik, sebagai mahasiswa. Saya bisa selingi dengan candaan, begitu ya. Saya bisa tanya kabar mereka, gimana kalian, gitu ya. Udah bosan belum nih di rumah, begitu ya.
Udah beli berapa banyak boba nih selama stay at home gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini, hal-hal perbincangan ringan seperti ini akan mulai membangun satu ketertarikan peserta didik kita gitu. Tapi kalau misalnya saya masuk pertemuan pertama saya harap semuanya serius ya. Jangan sekali-kali kalian menyanyikan kuota internet saya sebagai dosen. Saya tidak mau wasting kuota, buang-buang kuota. Waduh, Bapak Ibu. Itu tadi contoh ya. Kalau sudah seperti itu juga mahasiswa udah, wah, atau peserta didik kita juga udah takut mungkin ya, apalagi anak SD, anak TK gitu kan, udah, aduh kok gurunya nggak asik gitu kan, kok dosennya nggak asik, kok dosennya killer gitu kan. Nah, hal seperti ini penting sekali untuk kita ingat. Baik, saya lanjut. Bapak Ibu, secara umum ya, secara garis besar ada 2 jenis strategi pembelajaran jarak jauh atau 2 jenis strategi pembelajaran online. Yang pertama adalah sinkronus, kemudian yang kedua adalah asinkronus. Mungkin saya simpan dulu yang asinkronus. Sinkronus itu adalah strategi pembelajaran, sebentar Bapak Ibu. Sinkronus itu adalah strategi pembelajaran jarak jauh yang dilakukan secara real time, atau seperti yang sekarang kita sedang lakukan ini ya Bapak Ibu ya. Ini adalah namanya sinkronus nih, lewat Zoom begitu. Kita akan beritahu, kita akan ketemu di jam 7 malam sampai jam 8.30 malam begitu. Ini masuk dalam kategori sinkronus. Jadi ada interaksi antara guru dan siswa atau bahkan antara siswa dan siswa dalam waktu dan ruang online yang spesifik begitu. Nah, contohnya video conferencing, kemudian teleconferencing juga bisa, atau live chatting, live streaming, dan lain sebagainya. Itu yang sinkronus. Lalu yang kedua adalah asinkronus. Ya, asinkronus itu strategi pembelajaran jarak jauh yang dilakukan dengan cara guru menyediakan materi, forum diskusi, tugas, dan tes sebagai evaluasi yang dapat diselesaikan secara fleksibel. Jadi kalau tadi sinkronus itu adalah real time atau waktu yang sebenarnya kita tatap muka seperti ini. Nah, kalau asinkronus itu kebalikannya. Jadi istilahnya siswa itu bisa menyelesaikan tugas, siswa itu bisa mengunggah materi pembelajaran di waktu yang lebih fleksibel. Ya. Dengan due date yang telah ditetapkan oleh guru atau dosen. Nah, tentu saja sekalipun fleksibel, tapi harus tetap sesuai dengan due date-nya atau deadline-nya itu kapan, seperti itu ya. Oke, ada yang raise hand. Mungkin nanti ya untuk yang bertanya bisa disimpan dulu pertanyaannya karena nanti akan ada sesi tanya jawab setelah ini ya. Saya bisa lanjut dulu ke materi. Nah, kemudian asinkronus ini juga bisa dalam bentuk kita menyediakan modul pembelajaran, video materi pembelajaran, atau sosial media platform seperti Line, WhatsApp Group, begitu ya. Kemudian ada Google, nanti akan kita lihat di slide berikutnya, ada Google Classroom. Kalau kami di UPH itu menggunakan Moodle, juga menggunakan Microsoft Teams, seperti itu. Itu bisa lebih kepada aktivitas atau strategi pembelajaran jarak jauh yang disebut asinkronus. Nah, ini dia, ada aplikasi-aplikasi online apa saja nih yang bisa kita gunakan, begitu kan. Nah, ini tadi ada Google Suite for Education, ada Google Classroom, Google Meet, Google Doc, Google Sheet, Google Form, ya. Kemudian ada Moodle, ada Canva, ada Zoom, Microsoft Teams, Mentimeter, Kahoot, dan juga YouTube. Ini ada banyak sekali, Bapak-Ibu, aplikasi-aplikasi yang bisa nanti kita coba, ya. Saya tahu bahwa nanti setelah ini juga panitia akan share PowerPoint ini ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau coba-coba untuk visit salah satu aplikasi atau platform online ini, bisa dicoba Bapak Ibu ya. Kalau kebetulan kami di UPH sendiri itu menggunakan Moodle, Zoom, Microsoft Teams, dan Kahoot juga YouTube gitu. Kahoot ini menarik Bapak Ibu karena di Kahoot itu kita bisa merancang atau menyiapkan games. Jadi quiz untuk siswa, tapi dalam bentuk permainan dan ada seperti kompetisi begitu. Jadi seperti permainan Who Wants to be a Millionaire begitu Bapak Ibu. Dan ini seru sekali kalau dipraktekkan ke peserta didik ya. Karena jiwa kompetisi ini mereka kayak merasa main aja, padahal tanpa sadar sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan dari materi pembelajaran atau topik yang kita sampaikan. Oke, saya lanjut dulu. Nah, ini dia. Di sinkronus itu tadi saya sudah jelaskan ya Bapak Ibu, jadi itu pembelajaran yang digunakan secara real time begitu. Nah, tapi Bapak Ibu yang harus kita ingat bahwa dalam sesi sinkronus atau ketika kita menggunakan strategi PJJ sinkronus Bapak Ibu,
itu siswa juga akan mudah bosan atau cenderung boring atau cenderung mager tadi itu. Kalau metode yang kita pakai itu hanya satu arah atau ceramah satu arah gitu. Jadi karena ini juga kejadian ya Bapak Ibu, ada tipe-tipe pendidik yang mungkin masih bergumul juga kira-kira cara apa nih yang tepat untuk saya gunakan pada saat PJJ. Jadi ketika mengadakan sinkronus sesi Zoom seperti ini dengan peserta didiknya selama 2 jam ya, itu 2 jam itu ceramah aja Bapak Ibu satu arah. Wah, ini dijamin 100% pasti peserta didiknya bosannya itu luar biasa begitu ya. Jadi hanya ceramah satu arah tanpa mengizinkan adanya interaksi. Nah, ini juga jangan sampai terjadi begitu. Jadi harus diingat bahwa sinkronus ini baik ya. Namun siswa kita atau peserta didik kita itu sangat mengharapkan adanya sesi sinkronus yang interaktif. Apalagi kita kan sudah tidak tatap muka, kita hanya di ruang online, maka sangat penting kita bisa merancang suatu metode pembelajaran yang interaktif. Nah, kalau di Zoom itu, di Google Meet, Zoom, dan juga Microsoft Teams, itu kita bisa buat breakout rooms. Ya. Bisa dibagi dalam kelompok-kelompok diskusi. Dalam kelompok-kelompok diskusi. Pokoknya aku praktekin lah. Kemudian dari kelompok-kelompok diskusi itu nanti mereka bisa mendiskusikan misalnya pertanyaan yang kita berikan kepada mereka begitu ya. Atau misalnya ada satu tugas apa begitu mereka bisa diskusi itu. Kalau saya sih biasanya memberikan pertanyaan Bapak Ibu. Nah, dari pertanyaan itu mereka akan diskusikan tuh di breakout rooms dan kita bisa visit breakout rooms mereka untuk memastikan juga nih, kira-kira mereka benar-benar diskusi pertanyaannya nggak ya, diskusi topiknya tidak ya, atau jangan-jangan malah mereka diskusi hal yang lain begitu, diskusi film misalnya yang mereka tonton semalam, nah itu juga jangan sampai. Kemudian yang kedua, dating pair share. Di sini adalah meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ya, jadi ini lewat sesi sinkronus. Jadi kita berikan mereka tugas, presentasi dalam kelompok ataupun individu, dan kita beritahu Bapak Ibu waktunya sekian menit ya per kelompok, begitu. Jangan sampai kita tidak memberikan satu arahan yang jelas atau guideline tugas yang jelas, kemudian satu kelompok itu bisa presentasi sampai 45 menit, atau bahkan bisa bablas begitu ya waktunya, itu juga jangan sampai. Jadi, think pair share ini adalah kita meminta mahasiswa atau siswa kita untuk mempresentasikan hasil diskusinya di Zoom atau Teams tadi, atau Google Meet. Nah, ini bisa di-combine Bapak Ibu antara breakout rooms, misalnya mereka sudah berdiskusi tadi di breakout rooms, kemudian kita kembalikan mereka ke kelas besar bersama, begitu ya. Nah, lalu mereka boleh tuh kita minta, coba dari kelompok 1, presentasikan dong 1 menit atau 2 menit, hasil diskusi kalian tadi tentang pertanyaan yang saya berikan tuh apa. Nah, itu juga bisa, begitu. Jadi istilahnya, sekalipun kita itu dalam ruang virtual atau kita ada di Zoom begitu ya, tapi tetap interaktif itu atau ada interaksi antara kita dengan siswa dan antara siswa dengan siswa di dalam kelas kita. Kemudian yang ketiga itu ada virtual gallery walks. Artinya siswa memberikan feedback. Nah, kalau ini adalah kita memberikan project begitu kepada siswa. Kita memberikan project kepada mahasiswa, kemudian nanti mereka bisa saling menilai Bapak Ibu project mereka. Begitu. Misalnya saya meminta mereka membuat timeline, mind map begitu, mind map dan juga poster ya, e-poster. Nah, di situ mereka akan kumpulkan, lalu mereka akan tampilkan, dan nanti mereka akan saling memberikan feedback nih satu sama lain. Mereka akan diberikan kesempatan memilih, kira-kira menurut mereka yang mana nih yang terbaik, begitu. Jadi ketika proyek ini diberikan, Bapak Ibu, karena mereka tahu, ini juga akan memicu atau memotivasi siswa atau mahasiswa kita itu untuk memberikan yang terbaik, begitu ya. Karena dia kan tahu, wah, nanti tugas saya ini akan ditampilkan nih, poster saya ini akan dilihat nih. Maka saya harus, terus nanti teman-teman juga akan berikan feedback, akan berikan komentar teman-teman kelas saya, begitu. Saya harus buat yang terbaik nih, gitu. Nah, ini juga bisa kita gunakan bisa kita pakai pada saat melakukan sesi sinkronus. Jadi dilihat bersama, kemudian mereka memberikan feedback, dan tentu saja di bawah arahan dan di bawah pengawasan kita sebagai guru ataupun dosen di kelas mereka. Yang terakhir ini berbagi gambar atau pendapat lewat nearpod.com. Kemudian kita juga bisa memberikan kuis, tadi seperti saya katakan di sebelumnya, berupa games atau kompetisi ya, melalui kahoot.com.
Ya, nanti ini ada banyak sekali, Bapak Ibu nanti bisa coba ya. Begitu banyak aplikasi-aplikasi online dan itu juga gratis. Bapak Ibu ada yang gratis, ada yang berbayar, tapi yang saya share ini rata-rata kita bisa pakai for free tanpa harus bayar juga bisa begitu ya. Jadi kita bisa coba. Nah, maksudnya Bapak Ibu nanti bisa coba juga. Berikutnya, halo, apakah suara saya masih terdengar, Bapak Ibu? Masih, Bu. Masih. Soalnya ada kendala teknis soalnya ini. Karena tadi sempat macet PowerPoint saya ya. Jadi saya pikir apa saya sudah hilang begitu kan internet connection saya. Masih Nah, yang jelas. kedua itu adalah asinkronus. Nah, asinkronus ini ya kita juga bisa menggunakan Google Classroom ataupun Microsoft Teams, dan juga kalau kami di UPH itu yang kami gunakan itu Moodle, Bapak Ibu. Jadi di Moodle itu sudah ada video pembelajaran ya, di mana kami ada tapping video, kami menjelaskan videonya juga nggak lama-lama ya Bapak Ibu ya, hanya 12 sampai 15 menit. Artinya intisari topik yang akan disampaikan di setiap tatap muka itulah yang kami sampaikan di video pembelajaran. Lalu nanti di Moodle itu juga ada quiz yang bisa mereka kerjakan, ada forum diskusi yang bisa mereka kerjakan juga. Jadi mereka akan saling menanggapi di forum diskusi, itu lebih ke asynchronous activity. Ya. Sebenarnya kedua hal ini, Bapak Ibu, sinkronus dan asinkronus ini bisa digabungkan bahkan dalam satu pertemuan yang sama, begitu. Jadi bisa kita combine ya, sinkronus dan juga asinkronus. Contohnya saya, Bapak Ibu, di kelas saya itu saya sering sekali mengcombine dua strategi pembelajaran jarak jauh ini, sinkronus dan asinkronus. Saya sangat-sangat jarang itu melakukan sesi sinkronus dengan mahasiswa saya sampai memakan waktu 1 jam, itu sangat jarang. Bahkan sepertinya tidak pernah begitu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya suka combine. Jadi kami itu di FLA, itu perkuliahan kami itu adalah 2 SKS, ya. Satu SKS-nya itu 50 menit, jadi ada 100 menit pembelajaran. Biasanya saya menggunakan sinkronus atau tatap muka di Zoom itu sekitar 30 sampai 40 menit. Dan itu pun bukan menjelaskan materi, Bapak Ibu. Saya biasanya di sesi sinkronus itu adalah diskusi, tanya jawab dengan mahasiswa. Atau bahkan mereka presentasi atau breakout room tadi itu. Jadi bukan lagi ceramah satu arah begini, ya. Lalu nanti setelah 30 menit sampai 40 menit sinkronus, setelah itu waktu selebihnya itu mereka akan melakukan aktivitas pembelajaran asinkronus di Moodle. Mereka akan mengerjakan forum, diskusi, mereka akan mengerjakan tugas misalnya, atau biasanya saya juga misalnya memberikan tugas podcast yang harus mereka buat, lalu mereka akan unggah itu ke Moodle, seperti itu. Jadi akan baik sekali kalau kedua ini bisa combine. Tapi kalaupun misalnya mau berdiri sendiri-sendiri itu juga tidak masalah, begitu ya. Nah, lalu mungkin ada yang bertanya begitu. Jadi sebenarnya Bu Lisa, apa strategi pembelajaran jarak jauh yang terbaik untuk kelas saya begitu? Atau apa sebenarnya pembelajaran jarak jauh metode yang paling ampuh yang bisa saya pakai begitu? Jawaban saya adalah harus disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran yang kita ajarkan ya Bapak Ibu, tujuan pembelajaran, jumlah murid, dan cara guru menyampaikan materi yang diajarkan. Jadi saya tidak bisa mengatakan satu strategi secara saklek ini yang terbaik. Tetapi ada banyak komponen-komponen juga yang harus kita pertimbangkan. Dari karakteristik mata pelajaran itu sendiri, kemudian tujuan dari pembelajaran di topik ini itu apa, lalu kita bisa mulai memilih kira-kira metode apa yang cocok. Kemudian jumlah muridnya berapa atau jumlah mahasiswanya berapa, dan cara kita menyampaikannya itu bagaimana. Begitu ya. Oke, saya sudah diingatkan oleh panitia waktu saya kurang dari 10 menit ya. Baik. Oke, kebetulan sudah di penutup ya. Nah, Bapak Ibu, di sini saya mau katakan di slide terakhir saya bahwa tugas kita sebagai guru adalah membuat siswa-siswi kita mencintai ilmu dan bagaimana supaya mereka itu bisa gemar belajar. Karena pada akhirnya proses belajar itu adalah proses seumur hidup, begitu ya.
Saya selalu bilang ke mahasiswa saya dan juga siswa saya bahwa life is long learning process. Karena belajar itu tidak hanya terkungkung atau hanya stuck, hanya terbatas di ruang kelas kita saja. Tapi bahkan ketika kalian di luar kelas, ketika kalian berinteraksi dengan keluarga, berinteraksi dengan orang-orang sekitar, kalian pun bisa banyak belajar hal-hal baru yang mungkin tidak kalian temukan di dalam kelas. Ya. Dan itu adalah tugas kita sebagai guru, bagaimana mereka bisa mencintai proses belajar itu. Namun yang kedua, memiliki berbagai aplikasi dan metode belajar adalah sesuatu yang sangat diperlukan bagi guru saat-saat ini ya, Bapak Ibu, terutama di masa-masa pandemi ini, di masa-masa pembelajaran jarak jauh ini. Namun ingat bahwa semuanya itu hanyalah alat, Bapak Ibu. Karena hati dan jiwa kitalah yang sesungguhnya dibutuhkan siswa. Maksudnya apa nih kalimat kedua? Artinya bahwa metode, aplikasi, itu semua penting. Tetapi hati kita, semangat kita untuk tetap mengajar, tetap melayani siswa-siswi kita, peserta didik kita, atau attachment itu tadi, itu yang paling penting yang juga dibutuhkan oleh siswa kita. Begitu ya. Oke, saya pikir itu saja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya ya. Terima kasih sudah mendengarkan juga sharing materi dari saya malam hari ini. Dan saya akan kembalikan ke MC dulu sebelum nanti akan ada sesi tanya jawab. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Silakan MC.